Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Aini, NIM 2303419005, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum bahasa Arab yang diampu oleh Ustazah Darul Qutni. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul kurikulum yang ideal di SLTP atau SLTA. Kurikulum yang ideal di SLTP atau SLTA. Rencana kurikulum yang ideal. Dalam perencanaan sistem pembelajaran bahasa Arab, paling tidak terdapat dua kategori sistem, yakni pembelajaran sebagai sistem meliputi peserta didik, pendidik, materi, metode, dan evaluasi. Dan yang kedua, bahasa Arab sebagai sistem meliputi berbagai aspek kebahasaan seperti gramatika, percakapan, membaca, menulis, dan menerjemahkan. Pembelajaran bahasa Arab berarti pembelajaran aspek-aspek bahasa Arab, dan setiap aspek kebahasaan mempunyai karakteristik tersendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu, perencanaan sistem pembelajaran bahasa Arab disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang harus dipegang, dan dasar pemikiran operasional yang jelas dan capability. Asumsi dan prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab tersebut terkait dengan hakikat pembelajaran yang sesungguhnya. Misalnya, siapa saja yang belajar, untuk apa mereka belajar, siapa yang seharusnya mengajar, kapan, di mana, dan bagaimana strategi yang digunakan. Kemudian tujuan kurikulum yang ideal telah tercantum dalam pasal 3 UU nomor 20 Sisdiknas tahun 2003, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menjadi tujuan pendidikan nasional tersebut menggambarkan harapan terbentuknya sikap spiritual seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap sosial atau berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab, serta berilmu pengetahuan dan keterampilan yang cakap dan kreatif. Penyelenggaraan sekolah menengah atas sejalan dengan tujuan kurikulum, yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter, kecakapan, dan keterampilan kuat dalam hidup yang dipergunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta untuk mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau pada pendidikan lanjut. Materi yang ideal, mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki tujuan sebagai berikut: mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istimak, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Tingkatan pembelajaran materi bahasa Arab yang harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Siswa dikenalkan dari hal terdekat, baru hal-hal yang sedikit lebih luas, dan memulai pengenalan terhadap dunia luar. Selain itu, keterampilan berbahasa yang diajarkan dimulai dari istimak, lalu diikuti oleh 3 keterampilan bahasa lainnya sesuai dengan pendapat Mahmud Kamil An-Naqoh yang mengemukakan bahwa istimak merupakan maharah kebahasaan
yang mesti dilatih seorang yang belajar bahasa Arab sejak awal mereka belajar bahasa Arab. Karena pentingnya penguasaan istimewa untuk menguasai bahasa Arab. Selanjutnya, organisasi kurikulum yang ideal. Penyusunan kurikulum sangatlah tergantung pada asas organisatoris, yakni bentuk penyajian bahan pelajaran atau organisasi kurikulum. Dalam studi tentang kurikulum dikenal beberapa bentuk organisasi kurikulum. Bentuk tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri dan nampaknya mengalami proses pengembangan secara berurutan sejalan dengan penemuan-penemuan baru dalam ilmu kurikulum. Organisasi kurikulum bertujuan untuk mempermudahkan siswa dalam belajar karena dalam organisasi kurikulum mencoba untuk mewujudkan apa yang diketahui tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan siswa, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum organisasi mempunyai peran untuk menentukan apa yang akan dipelajari, kapan waktu yang tepat untuk mempelajarinya, keseimbangan bahan pelajaran, dan keseimbangan antara aspek-aspek pendidikan yang akan disampaikan. Untuk memperoleh organisasi kurikulum yang efektif, perlulah diperhatikan bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan dalam mengorganisasi kegiatan mempelajari bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, setiap pengembang kurikulum sepatutnya dapat melihat berbagai keunggulan maupun kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing bentuk organisasi, agar dapat dicarikan suatu cara mengurangi kelemahan bila suatu bentuk tertentu dipilih. Untuk itu, perlu dipilih organisasi kurikulum yang efektif dengan kriteria berkesinambungan, berurutan, dan terpadu. Implementasi. Implementasi kurikulum berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi kurikulum dalam tindakan pembelajaran sehingga tercapainya kompetensi yang diinginkan, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap peserta didik. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar yang merupakan bagian penting dari implementasi kurikulum, siswa harus dijadikan sebagai pusat di kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. Optimalisasi implementasi kurikulum bahasa Arab di sekolah menengah atas sangat urgent atau penting agar kualitas pembelajaran bahasa Arab dapat meningkat. Implementasi kurikulum mata pelajaran bahasa Arab dapat berjalan dengan optimal jika didukung dengan komitmen dari tenaga pendidik atau guru, kepala sekolah, pembinaan dari pihak terkait, serta didukung dengan fasilitas yang memadai terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Yang terakhir, evaluasi kurikulum yang ideal. Dalam proses pelaksanaan operasional kurikulum, proses evaluasi sangatlah ditekankan untuk membantu dalam hal perbaikan atau pergantian. Evaluasi kurikulum dimaksud adalah untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum yang bersangkutan dan dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi bukan untuk memberikan pertimbangan ataupun membuat suatu keputusan. Akan tetapi, evaluasi harus memberikan pemahaman mengenai apa yang dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap kurikulum yang sudah diterapkan harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kurikulum tersebut efektif dan efisien dalam proses implementasinya. Sejauh mana keberhasilannya dalam proses pendidikan serta kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Terima kasih apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.